Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 IPA. Kita kembali lagi dalam kelas untuk jam tambahan fisika. Kali ini ada beberapa buah soal yang perlu Ananda simak, Ananda pahami, yang berhubungan dengan listrik arus bolak-balik. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa catat kembali semua yang Bapak jelaskan ke dalam buku catatannya. Pertama, kita lihat arus dan tegangan listrik bolak-balik dapat dirumuskan atau dituliskan secara matematis, yaitu I sama dengan IM dikali sin omega T dan V sama dengan Vm dikali sin omega T, di mana IM dan Vm ini adalah nilai maksimum. Ini adalah arus maksimum. Dan Vm ini adalah tegangan maksimum. Kemudian yang kedua, arus dan tegangan efektif adalah arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah dalam waktu yang bersamaan. Jika mengalir dalam hambatan yang sama, akan menghasilkan panas atau menghasilkan kalor. Semua alat ukur arus bolak-balik mengukur nilai efektif. Jadi semua alat ukur ketika diletakkan pada benda-benda elektronik untuk mengukur arus atau mengukur tegangan, yang terukur adalah nilai efektifnya. Mana nilai efektifnya sebesar I sama dengan IM per akar 2 dan V sama dengan Vm per akar 2. Berarti ini adalah I efektif, V di sini adalah V efektif. Kemudian yang ketiga, nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu dan penghantar yang sama. Ini tidak Bapak jelaskan di dalam kelas pagi. Ini adalah besaran tambahan atau pengetahuan tambahan, maka ini sangat berharga bagi Ananda seandainya ini bertemu dalam soal-soal yang Ananda hadapi nanti ketika ujian, apakah itu namanya UTBK dan lain-lain. Di sini nilai arus rata-rata dilambangkan dengan IR sama dengan 2 dikali IM per Pi, sedangkan tegangan rata-rata nilainya sama dengan 2 dikali Vm per Pi. Vm ini sudah dijelaskan di sini. Kemudian ini yang terakhir, ada rangkaian RLC. Ini resistor, ini induktor, dan ini kapasitor, disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini sudah tahu ya. Ini R, ini induktor, kemudian ini kapasitor, dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. R, L, dan C. Maka ada beberapa persamaan yang didapatkan dari kondisi ini. Pertama yaitu V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC. VR ini adalah tegangan pada resistor, VL ini tegangan pada induktor, VC ini tegangan pada kapasitor. Di sini satuannya adalah volt, ya. Kemudian Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan, ya. Dimana nilai XL sudah dijelaskan itu sebesar omega dikali L, kemudian nilai XC itu 1 per omega C. Kemudian nilai V sama dengan I dikali Z, dimana Z nya sudah dirumuskan di atas. Kemudian tan theta atau fasenya sebesar VL dikurang VC per VR, atau ini juga bisa digunakan XL dikurang XC per R. Sekarang tidak lama-lama, kita lanjut ke soalnya. Pertama, dalam sebuah rangkaian AC yang mempunyai hambatan resistor 20 ohm, R 20 ohm, ya, resistor, tegangan maksimum 80 ohm, tegangan maksimum 80 volt, ya, maaf, bukan ohm, ya, 80 volt, dan frekuensi generator itu F sebesar 60 Hz. Kuat arus yang melalui resistor pada saat T sama dengan 150 sekon, 1 per 50 sekon. Berarti nilai I saat T per 50 sekon.
Untuk mencari ini kita butuh persamaan IM dikali sin omega T. Di sini nilai IM belum ada, maka IM perlu kita cari dulu, yaitu sebesar V per R. Di VM ya, maksimum di VM, maka nilainya adalah 80 per 20, maka nilai IM sama dengan 4 ampere. Setelah ini didapat, ini kita lanjutkan, maka nilai I sama dengan 4 sin omega ini kita pecah menjadi 2pi Ft. 4 sin 2pi, F nya ini 60, T nya ini 1/50. KI 4 sin ini coret 2 kali pi kali 6 itu 12 per 5 pi. 4 sin 12 per 5 ini dijadikan 180 derajat, maka nilainya sama dengan 4 sin ini kalau kita kali hasilnya adalah 432 derajat. 432 derajat. Ini bisa Anda cari di kalkulator. Sin 432 derajat ini adalah sin 432 0,95, maka hasilnya adalah 3,8 ampere. Yang kedua, sebuah generator AC menghasilkan tegangan setelah diukur dengan voltmeter. Berarti kalau diukur dengan alat ukur voltmeter biasanya 60 volt, berarti yang 60 volt ini adalah nilai efektif, yaitu V efektif sebesar 60 volt. Besar tegangan maksimum VM. Kita tahu bahwa nilai efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2, maka VM nya sama dengan ini kali ke samping, V efektif dikali akar 2, 60 akar 2 volt. Cukup sampai sana. Selanjutnya nomor 3, sebuah hambatan 40 ohm ya, R 40 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti V sama dengan 220 volt. Kuat arus listrik rata-rata yang mengalir, berarti IR ya. IR ini nilainya sama dengan, sudah dijelaskan tadi, sebesar 2 dikali IM per Pi. Nah, sedangkan di sini tidak ada nilai IM ya, maka IM ini harus kita cari dulu, yaitu nilainya sebesar V per R. V nya di sini 220, kemudian R nya 40, maka IM sama dengan, ini habis 22 bagi 4 itu 5,5 ampere. Setelah ini kita dapat, kita hitung lagi sinilah ya, IR sama dengan 2 dikali IM per Pi. IR sama dengan IM 5,5, Pi ini 3,14. Ini pasti sudah tahu semuanya. 2 kali 5 itu 10, berarti 2 kali 5,5 itu 11. Nilai IR ini kalau dicari 11 dibagi 3,14, 3,5 ampere. Pada rangkaian seri RLC dengan besar hambatan R sebesar 30 ohm dan kapasitansi, nah ya Pak ya, kapasitansi kapasitor C, berarti nilai C sebesar 6 mikrofarad. Ini kita konversi jadi 6 kali 10 pangkat min 6 farad ya, mikro ini 10 pangkat min 6. Rangkaian tersebut menghasilkan frekuensi resonansi F0 450 Hz. Besar induktansi induktor L. Nah,
Dalam frekuensi resonansi nilainya sebesar 1/2pi akar L dikali C. Berarti yang harus kita dapatkan nilai L ini. Ini sudah ada nilainya, ini juga sudah ada nilainya. Maka kita buat di sini kembali ya. F0 sama dengan 1/2pi akar L dikali C. Agar tanda akar ini hilang, maka harus kita kuadratkan dulu kiri kanan. 1/2pi akar L dikali C. Nah, ini jadi FO kuadrat 1 kuadrat 1 di bawah 2 kuadrat 4 pi kuadrat, kemudian tanda akar hilang, berarti L dikali C. Sekarang agar lebih mudah, jangan dimasukkan angkanya dulu, kita letakkan L ini di sini agar lebih mudah nanti dalam menghitung. Intinya kita tinggal memasukkan angkanya saja. Ini kita pindah ruas ke sini jadi L, karena ini yang ditanya. Kemudian ini pindah ke bawah, jadi 1/4pi dikali C, ini pindah ke sini di F0 kuadrat. Nah, ini. Nah, baru kita masukkan angkanya lagi. 4pi, ini pi kuadrat ya, sorry. 3,14 kuadrat. C nilainya 6 kali 10 pangkat 6. Kemudian F0 450 kuadrat. L sama dengan, ini kita pindahkan ke atas, 10 pangkat 6 ini jadi 10 pangkat 6. Sekarang kita hitung satu-satu. 3,14 kita kuadratkan dulu, kemudian kita kali 4. Hasilnya adalah 39,4384 ya. Kemudian ini kita kuadratkan dulu, 450 kuadrat kita kalikan 6, berarti hasilnya 1.215.000 ya. 10 pangkat min 6 ini sudah kita pindahkan ke atas. L sama dengan, jadi kita lanjutkan di bawah. Kalau kita kali, ini cukup banyak, tidak masalah, yang penting ada kalkulator, ini akan lebih mudah. Nilainya kalau kita kali ya 39,4384 dikali 1.215.000, 47917,656 ya. L sama dengan, kita tahu 10 pangkat 6 ini nilainya berapa? 1 juta. Berarti dibagi 47917,656. Jadi kalau dibagi nilainya adalah 0,02 H, 0,02 Henry. Yang terakhir, rangkaian seri RLC yang besarnya R 80 ohm, kemudian XL 75 ohm, dan XC 115 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan efektif 220 volt. Daya yang sebenarnya pada rangkaian adalah, untuk mencari daya yang sebenarnya itu nilainya sebesar P dikali P efektif dikali I efektif dikali faktor daya cos pi. Ini nilainya sudah ada, ini belum ya, karena di sini tidak ada. Maka ini kita cari dulu ke bawah. I efektif nilainya sama dengan P efektif per R, maka nilainya adalah, oh bukan per R ya, salah, lupa ya, P efektif per Z ini.
Kemudian Z-nya juga belum ada, berarti harus kita cari dulu. Sedangkan untuk faktor daya nilainya adalah R per Z. Nah, Z-nya juga belum ada, maka harus kita cari impedansinya dulu. Nilai Z itu sudah disampaikan bahwa nilainya sebesar R kuadrat ditambah XL dikurang SC dikuadratkan. Z sama dengan 80 kuadrat ditambah XL 75, XC 115 kuadrat. Kita lanjutkan. Ini 80 kuadrat, 75 dikurang 115. Ini berapa ini? Min 40 kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan, ini 6400, ini jadi 1600. Z sama dengan ini, kita jumlahkan 64 tambah 16 0 1 8000 ya. Nah, ini kita cari menggunakan kalkulator. Akar 8000 nilainya adalah 89,4 ohm. Karena nilai Z nya sudah kita temukan, maka ini bisa kita hitung ya. Nah, sinilah kita hitung agar lebih mantap ya. I efektif sama dengan V efektif per Z. 220 per 89,4. Nah, ini kita hitung lagi. 220 dibagi 89,4. 2,46 ampere. Kemudian kita hitung ini lagi. Faktor daya. Cos Pi R per Z. Maka nilai cos Pi sama dengan R nya 80, Z nya 89,4. 80 dibagi 89,4, 0,9. Ini tidak ada satuan ya. Nah, baru terakhir nilai ini ya, P. P sama dengan V efektif, I efektif, cos Pi dikali faktor daya. Ini nilainya berapa? Oh, ini ya 220. Ini sudah kita cari. Ini 2,46. Ini nilainya sudah 0,9. Kita kali lagi. 220 dikali 2,46 dikali 0,9. Nah, nilainya 487,08 watt ya. Baiklah Anda semua, mungkin ini soal terakhir dan menjadi penutup pada pertemuan kita pada jam tambahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicatat lagi ya. Kalau masih belum dicatat, pindahkan ke dalam buku catatannya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Sudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.